Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tasawuf itu menyesatkan, katanya, sesat dan tidaknya itu bagi yang memahaminya. Kata-kata itu bagi orang yang awam berilmu, kalaupun mereka berilmu, pemahamannya yang gagal atau mungkin tidak mau mempelajari, akan tetapi sok pintar dan sok benar. Ibaratnya seperti kaum Yahudi yang disematkan menjadi orang yang sombong atau tidak mau menerima kebenaran dari orang lain atau dari baginda Nabi. Seperti juga yang dilakukan orang yang berdarah biru yang mengatakan orang Nusantara, kalau tidak ada orang Arab masih menyembah pohon. Juga seperti orang-orang yang beranggapan agama hanya untuk akhirat saja. Yang demikian mereka-mereka yang menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan dan para ustadznya menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka kira Tuhan hanya sebutan saja atau yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kira hanya dongeng saja. Tasawuf yang kami tahu mengajarkan ketuhanan dan mengenal diri sendiri secara rinci atau detail, dan keilmuannya dan penempatannya dengan tepat dan benar dalam hal Islam dan iman, dan agar tidak gagal atau konslet penempatannya yang dibawa Nabi atau yang diajarkan baginda Nabi, Islam dan iman. Para alim ulama menjadikan 4 bagian agar umat Islam mudah memahaminya dan agar tidak salah penempatannya atau konslet penerapannya. Islam atau syariat yang diamalkan jasmani. Ilmu syariat meliputi tarekat yang diamalkan di jasad disebut keilmuan syariat, yang diamalkan di pikiran hati disebut tarekat atau yang disebut simbol merahmu. Iman dalam keilmuannya yang ada di rohani dalam rinciannya disebut hakikat keilmuannya yang ada di ruh. Makrifat ke zatnya Tuhan hanya dapat dilakukan jiwa, atau putih itu jiwa dan hijau itu ruh atau jati diri atau hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruh kepada Allahu Rabbi. Jangan samakan ruh dengan Tuhan, karena banyak yang memahami Nur Muhammad berkembang menjadi Ahmad, dan Ahmad dipahami kalam qadim, dan sepengetahuan kami yang demikian banyak yang tidak percaya dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi merasa ma'rifatnya yang paling tinggi. Kami beritahu kalian agar tidak gagal paham. Di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Ayat itu berhadapan dengan kitab, sedangkan dalil atau adanya langit bumi seisinya itu berhadapan dengan kalam qadim atau semuanya diliputi zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tauhidnya orang Nusantara, Tuhan tidak dapat dipahami atau dijangkau akal pikiran. Tuhan tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Dalam pengertian, zatnya wajib berbeda dengan zatnya makhluk. Kalau di seruan ayat Al-Quran, jangan samakan, jangan sekutukan zatnya
jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kalau di istilah tasawufnya, titik itu membutuhkan kitab atau papan tulisnya, dan titik mengembang menjadi huruf, mengembang jadi ayat, dan seterusnya. Jangan samakan ayat dengan kitabnya, atau tidak ada titik lalu menjadi kitab. Dan jangan bertauhid bermata sebelah atau hanya iman satu sisi ayat dan ingkar dengan sisi ayat yang lain. Bila demikian dikiaskan, Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.